Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kuat, salam semangat. Semangat dalam mempelajari ilmu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Halo anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Anak-anakku semuanya, pada video pembelajaran kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang arti besi itu sehat. Namun sebelum itu, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, mudah-mudahan kita semua diberikan kefahaman dalam mempelajari materi ini. Anak-anakku semuanya, sebelum kita masuk ke materi arti bersih itu sehat, Ibu akan bacakan kompetensi inti ya pada KI 1, yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. KI 2, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, menanyakan berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Pada KI 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Adapun kompetensi dasar pada materi bersih itu sehat yaitu 3.4. Memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai dengan syariat Islam. Adapun tujuan pembelajaran pada materi bersih itu sehat, yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami arti bersih dan sehat. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hadas besar dan hadas kecil. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan cara mensucikan najis. Anak-anakku semuanya, mari kita perhatikan tayangan 2 gambar berikut ini. Menurut anak-anak, ini gambar apa? Ya, benar. Gambar nomor 1 adalah gambar anak-anak sedang membersihkan ruang kelas supaya kelasnya menjadi bersih. Sedangkan untuk gambar yang kedua, ada anak sedang mandi. Untuk apa kita mandi? Supaya badan kita menjadi bersih. 2 gambar ini tujuannya sama, yaitu supaya bersih. Setelah kita mengamati gambar tadi, maka kita akan mencari tahu apa arti itu bersih. Bersih yaitu bebas dari kotoran.
Ketika kita akan melakukan sholat, kita harus bersih dan suci. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mandi dan melakukan wudhu. Apa itu suci? Suci artinya bebas dari najis. Pengertian najis. Apa itu najis? Najis adalah sesuatu yang menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, berikut ini adalah hadis tentang kebersihan. Bismillahirrahmanirrahim. At-tuhuru syatrul iman, yang artinya kebersihan adalah sebagian dari iman. Hadis riwayat Muslim. Bersih atau suci dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bersih dari najis, yang kedua adalah bersih dari hadas. Macam-macam najis. Najis dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah najis ringan atau najis mukhafafah. Contohnya air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain ASI. Bagaimana cara membersihkannya? Yaitu cukup memercikan air secukupnya kepada benda yang terkena najis tersebut. Yang kedua adalah najis sedang atau najis mutawassithah. Contohnya kotoran hewan dan kotoran manusia. Cara membersihkannya adalah dicuci dengan air bersih, kemudian sampai hilang bau, rasa, dan warna yang melekat pada benda yang terkena najis tersebut. Yang ketiga adalah najis berat atau najis mughalladh. Contohnya air liur anjing dan babi. Bagaimana cara membersihkannya anak-anak? Yaitu dengan cara mencucinya sebanyak 7 kali. Cucian yang pertama, air dicampur dengan tanah atau pasir. Selanjutnya dicuci dengan air dan sabun. Anak-anakku semuanya, setelah kita mempelajari tentang najis dan macam-macamnya, sekarang kita akan belajar tentang hadas. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan tidak suci pada diri seorang muslim yang menyebabkan ia tidak boleh melaksanakan sholat, tawaf, dan lain sebagainya. Macam-macam hadas. Hadas dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas besar. Contohnya, mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara mensucikannya adalah dengan melakukan mandi besar atau tayamum jika tidak ada air. Yang kedua, hadas kecil. Contohnya, buang air seni, air tinja, dan buang angin yang menyebabkan batalnya wudhu. Cara mensucikannya adalah membersihkannya dengan air bersih dan melakukan wudhu. Anak-anakku, alangkah baiknya kita senantiasa menerapkan hidup bersih dimanapun dan kapanpun, terutama jika kita akan melakukan sholat. Badan, pakaian, dan tempat harus bersih dan suci dari kotoran dan najis. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika kita akan melakukan sholat, akan tetapi harus diterapkan ke seluruh kehidupan. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai seperti baju, celana, peci,
topi, tas, sepatu, sepeda, bangku, meja, lemari, rumah, dan lain-lain harus bersih. Nah, sekarang bersih tempat, yaitu seperti ruang tamu, dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, halaman, gudang, dan kamar mandi harus bersih. Anak-anakku semuanya, demikianlah tadi video pembelajaran tentang materi bersih itu sehat. Semoga bermanfaat dan semoga bisa kalian pahami, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Marilah video pembelajaran ini kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.